Perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Kemudian jarak ini apa? Jarak ini adalah panjang lintasan suatu benda. Jadi gitu ya. Nanti di share juga di rumus-rumusnya nih. Nah, berarti kalau misalnya dari A ke B, A ke B ini jaraknya berapa? 16 sama 12. Sama dengan 28. Tapi kalau perpindahannya dari A ke B, maka dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti kan membentuk segitiga siku-siku kan? Nih, sisi miringnya kan? Ya nggak? 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Yaitu akar 400 sama dengan 20. Jadi perpindahan itu perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir, sedangkan jarak itu adalah panjang lintasannya. Jadi harus bisa membedakan dulu antara jarak dan perpindahan. Terus ada apa lagi, Pak? Ada kecepatan sama kelajuan ya. Kecepatan itu berhubungan sama perpindahan, kelajuan itu berhubungan sama jarak. Jadi kecepatan ini perpindahan yang dikerjakan tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan ini adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu nih soalnya nih. Oke, pertama, nomor satu ya kita bahas ya. Hubungan antara jarak dan perpindahan. Hasan mengendarai mobilnya menuju terminal Rawamangun. Perhatikan empat pernyataan berikut ini. Oke. Hmm. Nah, kalau misalnya gerak relatif ini berarti gerak-gerak yang apa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya gini, Budi bergerak Budi bergerak terhadap terminal. Budi bergerak terhadap terminal. Artinya pergerakan Budi ini ya, setiap Budi bergerak artinya terhadap terminal jaraknya berubah-berubah kan? Ya enggak? Andai kata Budi bergerak sejauh mungkin sama Budi bergerak hanya melangkah sedikit. Berarti pergerakannya berubah-berubah karena geraknya relatif. Terminal bergerak terhadap Budi dan mobil sama. Budi sama mobil ini kan sama-sama gerak, artinya juga relatif. Relatif ya. Tuh. Ya, ini bener nih bener. Mobil bergerak terhadap terminal. Ini sama kasusnya kayak nomor satu. Budi bergerak terhadap mobil. Eh, Budi bergerak terhadap mobil. Nah, nih kalau misalnya Budi bergerak terhadap mobil, artinya dia salah, ya. Karena Budi posisinya berada di dalam mobil. Paham sampai sini ya? Pergerakan Budi sama mobil itu pasti sama. Gitu. Berarti yang benar adalah yang ini ya. Kira-kira paham nggak anak ya Akila? Untuk nomor satu. Iya, Pak. Iya. Paham ya? Oke. Kita lanjut nomor dua. Nah, berarti jaraknya apa nih? Di sini nomor dua. Hmm. 17. Oke, jaraknya gampang ya. Jaraknya 17, 5 tambah 12, 17. Perpindahannya berapa nih? 13 ya, Pitagoras. Kuadrat tambah 12 kuadrat, semerangan 13. Berarti 17 dan 13. Oke, paham ya anak kayak Akila ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kelajuan rata-rata. Oke. Nah, tadi kalau kelajuan itu rumusnya apa tuh? Kelajuan. Kelajuan itu berhubungan sama jarak. Kecepatan berhubungan sama perpindahan. Nah, ini berarti kelajuannya yang ini. Hmm, ini kelajuan rata-rata. Waktunya berapa? Oh, dalam waktu 5 detik. Oke.
Berarti kalau kelajuan di sini jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Kan tadi jaraknya berapa? 17 dibagi 5 sama dengan 3,4 gitu kan? Kecepatan berarti apa? Tadi perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya berapa? Perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya itu adalah 13, waktunya 5, 2,6. 3,4 dan 2,6. Paham nggak kira-kira hasil analisisnya? Iya, Aman ya. Oke, nanti kalau ada kurang tanyain aja. Nomor berapa tuh? 4. punya 5 tuh gimana? Hah? Oh, 5 ada ini. Waktu. Nah, kayak waktu. Ngerti ya, nah kayak Akila? Oke. 4 ya. Oke, kita lihat nomor 4 nih. Pahami dulu baik-baik penjelasannya. Pada awal pengamatan mobil dari kota A melaju dengan kecepatan rata-rata berapa tuh? Hmm. 108, sedangkan kelajuan B 72. Tuh. Pak, gak ada suaranya, Pak. Pak, nggak ada suaranya. Iya. Ya, lanjut ya. Nomor 5. Ini. Posisi kedua mobil ketika berpapasan dihitung dari A. Oke. Tadi waktu papasannya berapa? Waktu papasan berapa? 2 jam. 2 jam. Maka posisi dihitung dari A artinya jarak A. Jarak A sama dengan pi A dikali T. Nah, pi A-nya berapa tuh? 108 kali 2 sama dengan 216. Gitu. Paham ya anak Akila ya? Iya, Pak. Aman ya, lanjut. Apa tuh? Oh, nggak ada suaranya, oke. Nah, lanjut. Berarti ini, ini 6. Oke, karena dia ini kan satuannya meter nih.
Maka kilometer per jamnya kita jadikan meter. 1 kilometer per jam sebenarnya berapa? 1 kilometer kan 1.000 meter. 1 jam 3.600 sekon. Berarti ini jadinya berapa tuh? Coret, coret, 10 bagi 2, 5 per 18. Jadi 1 kilometer per jam itu sama dengan 5 per 18 meter per second. Paham ya? Nah, sekarang kecepatan 6 bulan berapa? 108 kan? Maka ini V1 deh. V1 sama dengan 108 dikali 5 per 18. Berapa tuh? Sama dengan 108 bagi 18. Tolong, 1 kilometer per jam. Dibagi 2. 30 ini ya. 108 kali 5 bagi 18 ya Pak. 108 kali 5 bagi 18. 8 kali 5 bagi 18. Oke, 30 benar. Nah, ini untuk yang hijau berapa nih? Jadikan meter per second, V2. 5 per 18 kali 72. Itu bagi 18, 4 kali 5, 20. Nah, itu ya. Nah, karena dia ini nggak berpapasan, saling kejar-kejaran gitu kan. Ya nggak? Saling kejar-kejaran, artinya apa nih? Sini. Ya, kecepatan relatifnya berapa? Karena kejar-kejaran, selisihnya aja. 30 dikurang 20. Sama dengan 10 meter per second. Oke. Sopir ambulan akan berpapasan. Nah, berarti berpapasan ya. Berpapasan. Ya udah, kamu bagi dengan apa jaraknya. Berarti waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi V-nya, V relatifnya. Jaraknya 500, V relatifnya 10. 50 detik. Wah, gitu. Paham nggak jalan Akes ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Dan tujuh apa? Ambulan berpapasan. Ya udah berarti pakai rumus kecepatannya kecepatan ambulan. Sama dengan apa? V kali T. V ambulannya itu berapa tadi tuh? 30. T-nya 50. 1.500 meter. Sebenarnya berapa kilometer? 1,5 kilometer. Nah, oke. Setelah 100 detik, kedua mobil terpisah sejauh. Tadi kan ini kan S ambulan ya. S1 berarti bisa tuh kali S kali T. S2 berarti jarak yang mobil hijau. V2 kali T. Videonya 20, T-nya 50. Berarti 1.000 meter. Terpisahnya sejauh berapa? Terpisahnya sejauh 1.500 dikurang 1.000. Kemenangan 500 meter. Oke? Paham gak Kilana Kesia? Aman ya? Iya, Pak. Oke, Iya, masih Pak. gampang. Cuman untuk menganalisisnya aja nih yang harus hati-hati ya. Bentar. Baru gitu. 2 mobil dan arahnya menurut sopir A. Ini kalau arah itu dia pakai ini nih, tangan, tangan kan. Nah, sekarang ini berarti, oh ini beda lagi. Berarti V-nya ini ya, utara sama barat. Oke, ini
Ini belum. Barat, timur, utara, selatan. Utara sama barat ya. Oke. Utara sama barat dia membentuk sudut siku-siku nih di sini. Membentuk Pitagoras kan dia kan utara sama barat kan? Nah, berarti apa tuh? Kalau gitu tuh. Nih, berarti jaraknya di sini V-nya sama dengan apa? Akar dari berapa? 18 kuadrat tambah 24 kuadrat. 324 tambah 576. Akar 930 meter per second. Nah, berarti untuk mencari arahnya, tan theta sama dengan ya, yang ke utara kecepatan Y dibagi kecepatan X. Tadi yang Y-nya berapa? 18. Yang X-nya itu baratnya 24 ya. Berarti 18 per 24. Tan theta sama dengan sama-sama dibagi 6 ya. Bagi 6, bagi 6. 3 per 4 kan. Tan yang hasilnya 3 per 4. Berapa tuh? 3 tuh. 37. Ingat ya waktu kelas 10. Sin kostannya inget gak tuh kira-kira? Oke, Akila. Tan yang hasilnya 3 per 4 itu 37. Berarti masih ingat ya? Oke, lanjut. Nah, percepatan rata-rata. Nih, percepatan. Tadi kan kita udah kecepatan kan? Percepatan. Tuh. Percepatan rata-rata adalah, jadi percepatan ini awalnya kecepatan yang diperoleh tiap satuan waktu. Berarti kalau percepatan itu adalah delta V. Delta V ini perubahan kecepatan dari V1 ke V2. Delta itu perubahan, maka percepatan ini adalah perubahan perubahan kecepatan tiap satuan waktu, tiap selang waktu. Oke, lanjut ya. Sebuah pesawat yang hendak take off bergerak dipercepat dari keadaan diam. Jadi rumusnya apa nih, Akila? Pakai yang ini. Kan V-nya ada, waktunya ada. Ini kan V-nya, ini T-nya kan. Ingat tadi percepatan apa rumusnya? V dibagi T. Ya. A sama dengan V dibagi T. V-nya berapa? 100. T-nya 40. 2,5 meter per second kuadrat. Paham nggak anak keyakinan? Apa tuh? Nih, gerak ke timur. Jangan 40. Kemudian selama 40 detik melambat hingga berhenti. Lambat hingga berhenti, ya. Hmm. Lalu bergerak berbalik arah dan dipercepat hingga mencapai kelajuan 25. Oke, ke arah timur karena dia itu ke kanan berarti tetap kita tetapkan ke arah timur itu positif, ya. Nah, berarti yang pertama apa? Hmm. Kan mencari percepatan rata-rata itu adalah delta V dibagi delta T. Ya enggak? Delta V dibagi delta T. Nah, berarti apa? V2 dikurang V1 dibagi delta T. Nah, yang pertama kemana? Ke timur kan? Ke timur. Berarti V1-nya berapa? 25. Lalu, apa nih? Berbalik arah. Berbalik arah berarti ke arah barat kan? Ke arah sebaliknya ya. Maka V2-nya adalah min 25. Karena tadi keterangannya berbalik arah. Berbalik
arah. Oke. Nah, berarti apa? Min 25 dikurang 25, waktunya berapa? 40. Ingat ya. Jadi ke arah timur, karena timur itu ke kanan, kita tetapkan positif. Barat dia di kiri sumbu X, berarti dia negatif. Berarti min 50 dibagi 40. Ya kan? Min 1,25 meter per sekund kuadrat. Karena min itu kan tadi barat kan min kan? Maka dia ke arah barat. Paham nggak anak kayak aku? Iya, Pak. Iya. Aman ya? Oke, lanjut. Pak, berarti Hmm? dia negatif karena ke arah barat ya? Ya, arahnya barat. Kan barat tadi negatif kan? Sebuah X negatif kan? Oh iya, oke. Iya, mantap. Lanjut. Nah ini. Ini untuk 4 soal berikut. Oke. 18. Objek mengalami gerak dipercepat terjadi pada interval waktu. Dipercepat berarti yang grafik ke atas. 0 ke 10. Yang pertama berarti 0 ke 10. Nah, oke. X ke 32. Objek mengalami gerak dipercepat. Ya. Oh ya, kita harus mengambil nilai X-nya ya. Pak, aku Iya? izin toilet sebentar. Oke, gila. Sip. Oke. Kecepatannya kan 72 km per jam. Dari 36 menjadi 0. Oke nih. Pokoknya gini. Hmm. Yang dipercepat itu, pokoknya dipercepat itu berubah dari grafiknya seperti ini kalau dipercepat ya. Dipercepat ini berarti mengalami peningkatan kecepatan. Mengalami peningkatan kecepatan. Kecepatan ya. Tuh. Berarti yang pertama apa? Pastinya ini nih. Ya nggak? Ini dari 0 ke 32. Dari 0 ke 32. Ini berarti apa? Dari X ke 32. Logikanya gitu kan. Tuh. Ya. Ibaratnya dari kecepatannya 0 ke 32. Kak, dari 0 ke 36. 36. Gitu. Paham sampai sini ya, nah Akila ya? Iya, Pak. Berarti yang B jawabannya. Eh, kenapa yang B, Pak? Hmm?
Kenapa jawabannya D? Nih, dia grafiknya meningkat. Boleh meningkatnya itu gini. Kan 36 sebenarnya cuman tandanya doang ya, min ya. Mm-mm. Berarti dia itu bukan bukan berkurang. Tuh, Oh, ya. Jadi kan dari 0 ke 72 sama dari 0 ke 36. mm-mm. Gitu. Oke. Ada pertambahan kecepatan. Kalau dari sini ke sini kan dia 0 juga nih. Kalau Oh, ini datar dia tidak ada kecepatan. Pokoknya kalau dia menuju 0 itu dia mengalami perlambatan gitu. Yang tadinya ada kecepatan menjadi 0, berarti itu perlambatan namanya. hmm. Paham gak anak Akila? Tapi kenapa dari 0 ke 32? Mana-mana? Bukan, oh, Bukan kalau tiga dari, dua yang dilihat kecepatannya. oh, Ininya oke. nih. Ininya ya. Dari X ke 32. Ngerti gak anak Akila? Cara cepatnya gitu. Lihatnya. Iya, iya, Pak. Ini kan dari 0 ke 72. Ini dari 0 ke 36. Oke. Ini yang di sini kan 0 tuh. Ya. Iya. Akila ngerti ya? Kalau Hmm. kenapa tadi Pak yang X? Oh, X. X ini kan ibarat gini-gini. Kalau mau dihitung sebenarnya panjang. Tapi kalau lihat grafik, ya, lihat grafik, yang daerah ini tuh nol semua, kecepatannya nol. Kan titik nol di sini nih, ya nggak? Yang pertama 0 sampai 72, berarti dia dipercepat. Ibaratnya dari nol ke kecepatan yang mempunyai angka, gitu. Dari X ini kan kecepatannya nol juga kan, masih di sini kan. Ingat ya, ini itu sebenarnya apa waktu ya, nggak ada hubungannya sama sama nilainya. Pokoknya di sini nol aja kecepatannya gitu. Dari nol ke sini ke 36 berarti dari nol kecepatannya jadi angka gitu kan. Ibaratnya ada kecepatannya, maka itu adalah dipercepat. Paham? Jadi Oh, lihatnya no. jangan jangan angkanya 32 tapi dari sininya nih nol ke sini ke 36. Paham Oh, nggak nak kira-kira? kalau misalnya 0 ke 72 itu dipercepat. Kalau 0 ke Hmm, -36 juga dipercepat. iya dipercepat. Sebenarnya kalau minnya itu cuma arahnya doang. Gitu. Kalau yang Kalau diperlambat gimana Pak? Nih. Dari angka ke nol tuh. Gitu. Oh, Ini juga dari angka ke nol nih. Tuh. Gitu. Paham gak anak kayak Akila? iya Pak. Jadi diperlambat itu dia artinya berhenti, nggak ada kecepatannya atau nol gitu kecepatannya. Walaupun min tetap Iya, dipercepat. mini itu cuma sebagai arah sebetulnya. Oke Pak. Paham ya Akila anaknya ya? Iya Pak. Oke, mantap. Nah, benar. Jarak dan perpindahan total. Oke, kalau jarak dari sini, kita lihat. Hmm, perpindahan-perpindahan berarti oh gini. Cara gampangnya gini kalau jarak tuh. Iya, ini kan ada dua era ya. Jarak itu sama dengan luas di bawah grafik. Luas di bawah grafik. Nah, luas ini apa nih luasnya? Luasnya berapa? Sama dengan luas trapesium kan? Luas trapesium. Berapa tuh luasnya tuh? Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi dua. Oh, mau nggak mau harus dihitung dulu nih X itu berapa ya? X-nya itu nilainya adalah
Kan jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi dua. Dari 28. Nah, ada. Berarti kita harus cari dulu nih. Ininya berapa nih X ini? Yang harus kita cari tuh. Oke, ini kan tadi 20 udah ya. Sekarang kita cari nilai X-nya dulu. Ini kan tadi udah 20. Intervalnya berapa tuh? Belum tentu juga ya. X-nya ini sama dengan, oke, dari T20 sampai T32. T20 sampai T32. Itu berarti ya gini. Dari sini sampai sini berapa kecepatannya nih? Perbedaannya berapa nih dari sini ke sini? Nih. Ini delta V-nya berapa? Delta V itu kan apa tadi? V2 kurang V1 kan? V2-nya min 36. V1-nya min 72. Dikurang 72 gitu maksudnya ya. Sama dengan min 108. Ini kita cari X-nya dulu ya. Kilometer per jam. Nah, terus habis itu selang waktunya berapa nih? Delta T-nya berapa? 32 dikurang 20. Sama dengan berapa? 12 detik. Ya nggak? Nah, terus habis itu berapa tuh? Penurunan kecepatannya berapa? Penurunan kecepatannya berarti 108 dibagi 12. Berapa tuh? Ini nggak, jangan lihat satuannya ya. Karena ini kan udah di apa, sudah di angkanya segini. Jadi jangan dilihat satuannya. Ini cuma permainan grafik doang, kayak kesebangunan gitu. Ini sama dengan 9 kan? Nah, maka nilai X ini -9. min 9 ya. Oke, min 9 kan. Terus 8 bagi 12. Berarti sama dengan 72 dibagi 9. Sama dengan 8 kan? Ya nggak? Bahkan dari sini ke sini itu 8. Maka X-nya berapa di sini? Ini kan 8 nih, dari sini ke sini 8. X-nya berapa? 20 tambah 8. 28 di sini. Untuk nilai X-nya. Paham nggak kira-kira anak kayak Akila? Iya, Pak. Pak. Ngerti ya? Oke, udah dapat X-nya 28, udah tahu. Nah, sekarang kita cari luasnya nih, luas di sini nih. Untuk mencari total jarak ini. Oke. Nah, pakai luas apa di sini? Untuk jarak total. Hmm. Luas trapesium kan? 21 sama dengan luas trapesium. Jadinya berapa tuh? Jumlah sisi sejajar. Berarti ini kan 28 ya. Oke, ini 28. Ini adalah 10. Berarti 28 tambah 10 kali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya 72 ya. Ini 72 kan? Bagi 2. 28 tambah 10. 28 tambah 10 berapa tuh? 38. Dikali 72 dibagi 2 berapa? 36. Sama dengan berapa tuh? 28 tambah 36.
28 ke 38 kali 36. Dua bener gak tuh? Berarti kan luas trapesium ya. 28 tambah 10 kali tinggi 72. Benar harusnya. Itu Satu gede banget. tiga Berapa nih? puluh delapan Berapa? 1368. 1368. Apa yang satu kali bebas. Luas grafik 1,5 dikali 10. Tingginya itu berarti 72 bagi. Oh iya ya. Kan harus jadi kalimeter per second. Lupa Pak Andi. 72. Ini kan kalau udah dalam perhitungan ya. Nih. Ini kan kilometer per jam nih. Sekarang karena udah masuk perhitungannya. Ini 72 kilometer per jam. Jadi kilometer per second. Jadi berapa? 72 kali 5 per 18 kan? 20 ya. Ya nggak? Maka ini 20 nih. Kita ganti 20 aja. Ini ke 20 ya. 38 dikali 10. Sama dengan 380. Paham nggak? Nah, yakin. Nah, terus yang luas 2. Luas 2 yang mana, Pak? Nih. Jadi yang tingginya 20, Pak. Iya. Kita jadikan meter per second. Karena kan Oh, satuan ininya udah second kan? Waktunya kan? iya. Luas Oh, 2-nya mana, Pak? Ini berarti berapa nih? Di sini 6. 6. Ini ke sini 36 itu berapa? 5 per 18. 10 meter per second. Ya nggak? Berarti ini 10. Berarti luas 2-nya itu adalah 6 ditambah berapa? Dari 28 ke 44 berapa? 16. 6 tambah 16 kali tingginya 10 bagi 2. Bagi 2. 22 berapa tuh? 22 bagi 2 11. 110. Maka itu luas kenapa totalnya dengan 6? jarak. Kenapa kenapa? Oke. 6 dari mana? Ini kan jumlah sisi sejajar. Oh, Jumlah ini tambah ini kan. Sejajar ini tambah ini. Ya kan? oh iya, oke. Kali tingginya. Maka jaraknya berapa? 110. Eh, jarak totalnya berarti 380 tambah 110. Jadi berapa? 490. Paham gak anak kayak Akila? Iya, Iya. Nah kan tadi apa? Kalau misalnya si jarak itu adalah panjang lintasannya, ya. Ibaratnya jarak itu adalah total keseluruhannya. Oke, berarti jaraknya berapa tuh? 490. Nah, sekarang perpindahannya berapa? Nah, perpindahannya kan kalau luas 1 itu berada di atas, ya nggak? Luas 2 berada di bawah, ya nggak? Berarti perpindahannya ini adalah selisih luasnya. Kan kalau dalam pengertian itu perpindahan itu adalah posisi posisi awal ke posisi akhir, ya nggak? Itu kalau dalam apa? Dalam grafiknya ya. Tapi kalau misalnya dia membentuk sebuah bangun, perpindahannya itu adalah luas di atas sumbu X. Kalau misalnya semuanya di atas, itu berarti ditambah semua. Kalau ada yang di bawah sumbu X kayak begini nih, maka dikurang, diselisihkan gitu. Paham ya? Berarti 380 dikurang 110. 270. Paham gak nak kayak Akila? Nak kayak paham gak? iya. Oke, paham ya. Mantap. Nah, lanjut.
Percepatan rata-rata. Nomor 20. Selang waktu 20 detik pertama. 20 mana tuh? Oke, kan 20. Nah, gini, kita lihat sini. Grafiknya kita bikin lagi di sini. 20 detik pertama berarti dari sini ke sini kan ya. Kita bikin grafik lagi yaitu ke sini. Oke. Nah, berarti percepatan rata-rata sama dengan apa? Perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Selang waktunya udah pasti berapa dari sini ke sini? 20 kan? Ya nggak? Ini 20. Oke, terus kecepatannya berapa tuh? Kalau ini kan nggak dihitung nih. Kalau dia apa? Kalau dia datar nggak dihitung. Kalau datar itu tidak memiliki perubahan kecepatan. Maka yang dihitung itu adalah yang ini. Ini ke sini. Berarti 20 kurang 0. Paham nggak nak kayak Akila? Kira-kira. Iya, Pak. Berarti kan 20 bagi 20 kan. 1 meter per second kuadrat. Berarti anak kayak Akila ya. Kalau yang 10 detik itu gimana? Mana-mana. Kalau misalnya percepatan Oh, rata-rata aja. sama. Kalau 10 detik berarti dari sini ke sini kan. Tadi 20 tahu nggak dari mana 20? 72-nya kan kita ganti 20 nih. Karena kan dijadikan meter per second kan. Ini kita ganti 20 kan. Pak, kalau misalnya ke 10 detik gimana Pak? Ya udah berarti 20 kurang 10. Kurang 0 dibagi 10. 2. Berarti kan anak kayak Akila. Iya, Pak. Kan kalau 20 detik dari sini ke sini kan. Perubahannya tetap 20 kurang 0. Karena ini kan tidak dianggap perubahan. Karena datar. Paham nak kayak Akila ya? Iya, Pak. Ya lanjut. Hmm. Antara selama waktu T 0 sampai 44. Oke. Tadi kecepatan itu rumusnya apa? Dia perpindahan kan ya tadi ya? Kecepatan itu perpindahan kan? Perpindahan kan ya kalau kecepatan kan? Ya udah, berarti kecepatan ini sama dengan perpindahan bagi waktu total. Berarti perpindahannya tadi berapa? Yang kita atas lihat 270 ya. 270 dibagi 44. 6,136 atau 6,14 gitu. Paham kan kayak Akila? Paham ya? Iya, Pak. Nah, nomor 22. Ini apa tuh? Dari keadaan dia dengan kecepatan ini. Oh, ini udah GLTB nih. Nah, oke, kalau GLBB rumusnya ini. Tiga rumus ini nih. Tuh. Karena dia sudah bergerak terus berubah beraturan ya.
Jadi gini ya, dari keadaan dia makan di sini VT-nya sama dengan V0 tambah AT kan. Berarti mula-mulanya 0. V0-nya sama dengan 0 karena diam. Percepatannya 2. T-nya berapa? 10. 20 meter per second. Ya nggak? VT-nya kan. Setelah itu mobil bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa? Selama 40 detik. Oke. Berarti dari 10 ke 40 berapa nih? Waktu akhirnya berapa? Waktu akhirnya ini berapa? 10 tambah 40 yaitu 50 kan? Oke. Berarti yang pertama kan dari 0,0 kemudian waktunya berapa? Kecepatannya berapa tuh? Grafik naik ya. Berarti 10,20 ya nggak? Ini koma ini grafiknya kan. Yang terakhir berarti berapa tuh? Hmm. Waktunya jadi berapa? 50 kan ya? Oke, dari 10 ke 20 mana tuh? Oke, ini kan koma ya. Tuh, koma 10,20. Oke, ya ini dia nih. Dari sini aja udah kelihatan nih. Oh, antara B atau enggak C ya. Oke. Dan dari 10,20 terus waktunya berapa tadi? Waktu totalnya 50. Berarti gambarnya yang C. Ngerti gak kira-kira? Nah, kayak gila. Iya, Pak. Ngerti ya? Kan udah jelas nih, udah kelihatan jelas di sini waktu akhir 50-an. Kemudian diperlambat. Nanti ada lagi tuh. Hanya dia diperlambat dengan kecepatan berapa? Dengan perlambatan 1. Nah, diperlambat artinya A-nya negatif. A-nya sama dengan negatif. Negatif 1. Berarti pakai tulis rumusin lagi. VT sama dengan V0 plus AT hingga berhenti. Nah, hingga berhenti, maka kecepatan akhirnya 0. VT-nya sama dengan 0. Ini 0. Tadi V0-nya berapa? 20. Ya nggak? Jadi VT yang 20 di sini akan menjadi kecepatan awal untuk pergerakan selanjutnya. Berarti 20 ditambah A-nya minus 1. T-nya berapa tadi? Ditanya T-nya kan. 0 sama dengan 20 dikurang T. Nah, T-nya berapa berarti? 20 detik. Nah, dari 50 ke 20 detik, berarti waktu akhirnya berapa? Waktu akhirnya itu berarti 50 tambah 20 kan? Sama dengan 70 detik. Atau detik ke 70. Tuh. Ini kan bener kan? Detik ke 70 kan? Ngerti gak kira-kira? Nah, kayak Akila. Akila ngerti? Iya, Pak. Eh, udah sampai GLBB kan di sekolah? Iya, Pak. Oke, mantap. Lanjut. Hmm. Nah, nomor berikutnya. Dua tiga ya. Dua tiga itu apa tuh ditanya? Kecepatan rata-rata mobil sebelum mesin dimatikan. Oke, kita lihat.
Tadi kan grafiknya udah ya. Berarti yang C grafiknya. Oke. Nah, kecepatan rata-rata. Berarti V sama dengan nanti gini ya. S dibagi waktunya. Jarak dibagi waktu. Nah, sekarang sebelum mesin dimatikan. Oke. Yang pertama berarti apa tuh? 5 dikali 10 kali 20. Oh ya udah. Berarti oh sebelum mesin berarti sebelum di sini ya. Oke. Ya udah berarti sebelum dia diperlambat, maka daerahnya daerah mana jaraknya nih? Hanya daerah sini kan? Kalau ini mesin dimatikan nih. Mesin dimatikan karena apa? Karena udah diperlambat. Diperlambat ya. Nah, maka jaraknya berapa dari sini ke sini? Nih, yang pertama apa nih? Luasnya berapa? Setengah kali 10 kali 20. Coret-coret 10 sama dengan 100. Ini berapa ya ini? Luas duanya yaitu luas persegi panjang kan? Ini adalah 40, ini 20. 40 kali 20 sama dengan 800. Oke. Apakah ini 800 tambah 100 berapa tuh? 800 tambah 100 berapa? 900. Nah, waktunya berapa waktunya tuh? Waktunya 50 kan? Maka V-nya adalah S bagi T. Perpindahan dibagi waktu berarti 900 bagi 50. 18. Paham gak nak ya? Iya. Iya, Pak. Oke, yang ini. Berarti ini kamu pakai apa? GLB dan GLBB. Mencari jaraknya ya. Jarak pisah, jarak pisah. Kita lihat ya. Berarti ini apa Pak? Ini Pak. Ini yang A GLB atau GLBB yang A? Karena Iya, grafiknya datar, GLB. maka dia GLB. HSA sama dengan VA kali T. VA dikali T. VA-nya 20, T-nya 10, yaitu 200. Nah, kalau dia ini, jika ini, kan pada detik ke 10 ya nanti ya. K, T-nya sama dengan 10. Kayak ini, SB-nya itu apa rumusnya? Final kali T plus setengah AT kuadrat GLBB tadi. Rumusnya ya. Finalnya kan dari 0 nih. Finalnya sama dengan 0, 0 kali 10. Setengah kali A-nya berapa tuh? Tadi. Percepatannya ada nggak tuh? Dari keadaan diam. A-nya berapa? Oh, A-nya belum di ini dulu. A-nya kita cari dulu A-nya. A di sini berapa nih percepatannya nih? Percepatan sama dengan V dibagi dengan T kan? V-nya 20, T-nya itu 10. Dua kan?
Dan masukin di sini 2 nih. Berarti setengah dikali 2 dikali T-nya berapa tadi? 10 kuadrat kan? Ini 0 ditambah 100. Coret. Sama dengan 100. 100 meter ya. Udah berarti berapa? Jaraknya, selisih. 200 kurang 100. Paham gak anaknya Akila? Iya. Nah, mana nomor 25 anaknya Akila jadinya? 25 itu apa tuh? Udah kamu hitung kembali berarti ke. Oke, tadi kan A-nya udah ya 20 ya. Oke, sekarang ini. Tadi rumus SA sebenarnya apa? Pi A kali T kan? Pi A-nya berapa tadi Pi A-nya? 20. 20 kali T, berarti 20 T ya. Ini yang akan kita cari T-nya nih. Bertemu kembali artinya nanti apa? SA-nya sama dengan SB kan? SA sama dengan SB. SB-nya berapa? Pi 0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Pi 0-nya kan 0. 0 kali T. 0 kali T ditambah setengah A. Tadi percepatannya 2 dikali T kuadrat. 2 bagi 2 habis 1 ini T kuadrat. Tuh. Maka SB-nya itu adalah apa? SB-nya itu T kuadrat. SA-nya itu apa? SA-nya itu T. SA sama dengan SB artinya apa? 20 T sama dengan T kuadrat. Oke? Ini coret, coret. Maka T-nya berapa? 20. 20 second atau 20 detik. Paham gak nak kayak Akila? Iya, Pak. Seperti ya. Kuadratnya dicoret sama yang mana, Pak? Sama yang T. Kan T kuadrat bagi T habis kan? Oh, oke, Pak. Nanti ya Akila ya. Iya. Tuh. Kedua 6. Untuk dengan kecepatan 90 km per jam. Ini jadikan meter per second ya. Dulu. Oh iya. Karena kan ini dalam second kan, meter per second kan. Ingat tadi tuh kalau misalnya mengubah kilometer per jam ke meter per second tadi gimana? Dikali 5 per 18 kan? 9 bagi 18, 5. 5 kali 5, 25 ya. 25 meter per second. Melebihi batas kecepatan maksimum. Kecepatan maksimumnya berapa tuh? Jika A adalah kecepatan pengendara motor dan B tambah 10, 90. Sepuluh detik kemudian, polisi mengajar 10 detik kemudian. Ada kata-kata ini ya.
dari keadaan diam dengan percepatan 80 kilometer per jam. Ini ada yang salah kayak kira-kira ya. 26. BA-nya berapa tuh? Tunggu, 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 tunggu. Kok di sini 80 kilometer per jam bagi 5 per 18 bisa nggak tuh? 80 kali 5, 400. Bagi 18, bulat gak angkanya? Berapa berarti kecepatannya? Panggilan angkanya. Eh, Sepuluh detik kemudian. Oh, ini ya. Kecepatan maksimum polisi 108. 108 dikali 5 per 18 berapa tuh? Nah, kayak gila. 5 per 18. Berarti 30 ya. Oke. Misalnya VA, ini VB. Nah, sekarang kita lihat. Polisi mulai bergerak. Oh, polisi mulai bergerak setelah 10 detik kemudian kan? Maka T awalnya berapa? T sama dengan delta V bagi A kan? VT kurang V0 dibagi A. VT-nya tadi berapa? Maksimumnya 30. Dikurang kecepatan awal polisi kan mula-mula diam tuh polisi ya. Baru bergerak setelah 10 detik. 30 kurang 0 dibagi A. A-nya 2,5. 30 per 2,5 sama dengan 12 detik. Ya nggak? Berarti dari detik ke-10 tadi nih sampai ke-12. Totalnya berapa detik? 10 tambah 12. Dengan 22 detik. Oke. Paham ya anaknya Akila ya? Iya, Pak. Nah, katanya apa tuh? Yang sesuai dengan wacana. Berarti yang sesuai dengan wacana yang mana tuh ya? Oh, dua-dua udah bener dua-dua. Pokoknya antara antara D sama E ya, yang pertama ya, antara D sama E. Hmm. Antara D sama E berarti grafik yang tepat yang mana? Kan dia 30 meter per sekon kan? Nah, ya udah yang E. Kan ada 25 ada 30-nya kan? Paham kan kayak gila? Paham ya? Iya, Pak. 27 27.
Oke, tadi kan kita udah gambarnya ya. Ini gambarnya ya. Nah, sekarang berarti gini, waktu yang diperlukan polisi untuk mengejar pengendara motor tersebut. A ini adalah motor, ini polisi. Oke. Nah, sekarang kita lihat sini. Polisi mencapai kecepatan maksimum dalam berapa detik tadi? 12 detik. Oke, 12 detik. Eh, tadi kan T-nya 12 detik kan? Ini polisi ya. Ini maksimumnya nih. Berarti jarak yang pertama SB1, jarak mobil polisi yang pertama adalah kan setengah AT kuadrat, ya nggak? Kan dari V0T tambah setengah AT kuadrat, ya ini udah pasti nol, karena kan V0-nya nol di sini. Setengah A, A-nya berapa tadi? Percepatannya. Dua setengah ini kan? Nih, dua setengah dikali T kuadrat. T kuadrat berapa tadi? T-nya 12 kuadrat, ya nggak? Berapa tuh? Nah, kayak kira. 144 bagi 2, 72. 2,5 itu berarti 180 meter. Itu ya. Nah, yang pertama. T-nya 12 detik, berarti jarak motornya berapa? Jarak motor A, pengendara A. V kali T kan? V motornya berapa tadi? 25 ya. Motor, ini motor, ini polisi tadi. Polisi. Berarti V kali T artinya apa? 25 dikali T-nya 12. Yaitu 300 meter. Oke? Paham gak anak Akila? Iya, Nah, terus habis itu apa? Polisi pengendara dihitung dari tempat polisi. Nah, jadi dari tempat polisi berapa tuh awalnya tuh? Jarak awal pengendara deh. Ini kan jarak awalnya gampang ya dihitung ya. Jarak awal pengendara karena dia itu adalah GLB, grafiknya lurus. Pengendara berarti apa? S sama dengan V kali T. V-nya berapa? 25. T-nya 10. Kenapa 10? Karena 10 detik pertama tadi. Sebelum polisi mengejar. Jadi 250 meter. Oke. Jadi dia sudah berjalan 250 meter dulu sebelum polisinya mengejar. Nah, maka S-nya, S totalnya itu adalah 250 tambah 300. Sama dengan 550 meter. Awalnya gitu ya. Tuh. Nah, ini tadi pada saat kecepatan maksimum polisi jaraknya segini. Terus jarak total si pengendara motor segini. Nah, maka selisihnya berapa? Selisih jaraknya. 550 dikurang 180 berapa? 370 meter. Paham nggak anaknya Akila? Nah, iya. kecepatan relatifnya berapa tadi Pak? Selisihnya nih, PR-nya. Kecepatan relatifnya ini berarti selisih 35 kurang 20 sama dengan 35 kurang 25 ya. Sorry. 30 kurang 25 sama dengan 5 meter per second. Nah, maka T2-nya apa? S dibagi. Jadi eh, saat selisih jarak antara polisi dan juga kendaraan A itu 370, ini kecepatan relatifnya adalah 5.
Maka T sama dengan S bagi V, 370 bagi 5. Berapa anaknya Akila? Berapa tuh? 74 tujuh detik. Nah, maka waktu totalnya berapa? Waktu total. Jadi 12 tambah 74. 86 second. Paham nggak anaknya Akila kira-kira? Iya, Pak. Lumayan nih menganalisisnya. Oke, lanjut. Terus sampai 38 ya. 28 apa 28? Tinggi gedung. Oh, ini gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. G-nya berapa tuh? 9,8. Oke. Untuk nomor 6, nomor 28, gedung bertingkat menjatuhkan. Berarti dia tuh GJB. Karena bolanya dijatuhkan GJB. Nah, GJB ini rumusnya apa? Nih, gerak jatuh bebas mencari ketinggian. H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini berlaku untuk GJB ya. Oh, G-nya 9,8 di situ ya, mintanya kan. Tinggi gedung ya udah berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. Setelah T-nya 10 detik. T-nya sama dengan 10 detik. Setengah kali 9,8 kali 10 kuadrat. Setengah kali 9,8. Ini kan 4,9 ya. 4,9 dikali 100. 490 meter. Paham nggak anaknya Akila? Iya, Pak. Berarti ya. Dua puluh sembilan. Kecepatan bola menuju tanah ya udah berarti V sebenarnya apa tuh? V sama dengan VT sama dengan G kali T itu ya. Rumus yang pertama ya. VT sama dengan G kali T. G-nya 9,8, T-nya 10. 98. Paham ya? 30. Ini 30 masih rumus yang tadi. GJB, ini T-nya 0,2. Jarak mulut, berarti kan ketinggian kan? H sama dengan berapa? Setengah GT kuadrat ya. Setengah kali 10 kali jarak mulut kan ke lantai. Setiap 60 detik. Yang pertama, 3. Tetesan pertama mengenai tanah. Tetesan ketiga tepat akan jatuh.
Saat tetesan pertama mengenai tanah, tetesan air dari sebuah keran jatuh setiap 0,2 detik. Tetesan ketiga tepat akan jatuh. Oh, berarti gini, yang awalnya gini. Cara mencari tahu T-nya ya. Kan awalnya, sekon kan? Ini tetesan pertama. Tetesan pertama ya. T sama dengan 0,2 sekon. Tetesan keduanya jatuh. Yang ketiga, kan setiap 0,2. Nah, kan ditanya tepat akan jatuh. Berarti 0,4 ya. Dan menyentuh, jatuh dan menyentuh lantai. Jatuh dan menyentuh lantai. Menyentuh lantai, oke? Nah, berarti T-nya yang ini nih. 0,4 ya. 0,4 kuadrat. Jadinya berapa tuh? 10 bagi 25 kali 0,16. Yaitu 0,8. Paham gak nak kayak Akila? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. 31. Jarak tetesan pertama dan kedua saat tetesan pertama mengenai lantai. Jarak. Kan selisih waktunya apa? Selisih waktunya aja 0,2. Nah, kita cari hanya dulu nih dari 0,2. Setengah kali G-nya 10. 0,2 kuadrat 10 bagi 24. 10 bagi 25. 0,04. 0,2. Maka selisihnya berapa? 0,8 kurang 0,2. Yaitu 0,6. Paham ya? Nah, 32, 32. Kecepatan yang pertama ketika tepat mengenai lantai. Berarti apa rumusnya itu? Masih sama kan? VT sama dengan G kali T kan kayak tadi kan? VT sama dengan G kali T. Akan menyentuh lantai. Mengenai lantai tadi T-nya berapa? 0,4 kan? Kan IG-nya 10 ada 0,4. Kan 4. Paham kan nah, kayak gila? Iya, Pak. Tiga, tiga. Tiga, tiga apa tuh? Grafik hubungan jarak terhadap waktu dari benda yang dijatuhkan. Oh, kan dia berbanding sama apa jaraknya? Jaraknya H sama dengan setengah GT kuadrat kan? Artinya H-nya ini berbanding berbanding lurus dengan T kuadrat. Ya, berarti ini grafik grafik persamaan kuadrat. Ingat gak? Kan grafiknya melengkung kan ya? Paham gak anak gila? Kalau dia dilanjutin lagi kan begini sebenarnya. Masih ingat kan grafik persamaan kuadrat kan? Jawabannya yang B berarti.
Ngerti kan anaknya Akila? Nah ini 34 apa tuh? Oh ini adalah GVA, gerak vertikal ke atas. Ini rumusnya GVA ya. Lima detik setelah pelemparan. Oh, kelajuan awal segini. Berarti karena dia berlawanan arah, A-nya kan negatif kan ya. Maka VT sama dengan apa tuh? VT sama dengan V0 min GT. V0-nya 30 dikurang 10 kali T. T-nya berapa tuh? Oh, 5 detik kan? 30 kurang 50 sama dengan min 20 kan? Karena min dia arahnya ke bawah. Arah ke bawah. Paham gak anak kayak gila? Iya, Pak. Itu limanya dari mana, Pak? Ini dari soal 5 detik. Oh iya. Oke, Pak. Eh, sip, Akila. 35. 35 apa tuh? Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nih, mencapai titik tertinggi, atau tinggi maksimum, ini VT-nya sama dengan 0. Nih ya, tuh, ya kan? Rumusnya kan? Ntar Pak kirim deh ini rumus-rumusnya nih. Berarti VT sama dengan V0 min GT, VT-nya 0, V0-nya 30, kurang 10T. Benda ruas 10T sama dengan 30, T-nya 3 detik. Paham gak anak kayak gila? Tinggi maksimum yang dicapai. Tadi rumusnya apa tuh? Oh, berarti H ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kan tinggi maksimum dicapai saat VT-nya 0 kan? 0, 30 kuadrat, 2 kali 10 kali H. 100 kurang 20H. Maka 20H sama dengan 100-nya berapa? Coret 45. Paham nggak anak kayak gila? Paham. Waktu yang dibutuhkan. Berarti waktu yang dibutuhkan apa tuh? Untuk kembali ke tanah. Nah, tadi T naik berapa T naik? Tadi kita nyari gak sih T naik? Oh, ini dia nih. Untuk mencapai titik tertinggi kan 3 detik kan? T naik kan tadi 3 detik. Kembali ke tanah berarti apa? T turun juga sama 3 detik juga. Maka T totalnya berapa? 3 tambah 3 sama dengan 6 detik.
Dua-dua ini. 3 detik tuh dari soal yang tadi. Iya, 35 nih. Jadi pada saat bolanya dilemparkan ke atas, itu membutuhkan waktu 3 detik Oh, oke. sampai mencapai ketinggian maksimum. Terus turun lagi ke bawah, 3 detik juga. Kan waktu naik sama dengan waktu turun. Maka total waktunya berapa? Dilemparkan sampai kembali ke tanah. 3 tambah 3. Gitu. Paham nggak Akilan Akesya? Arti ya? Sama sini ada pertanyaan nggak? Nanti sisanya Pandi coret-coret ya. Oke, Pandi habis ini ada sesi lagi nih. Oke, Pak. Ya, nah kayak Akila ya. Ntar rumusnya Pandi kirim sama yang ini Pandi kirim bahasannya. Akila ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nah, Kesya ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Jika ada pertanyaan, tanyain aja ya. Oke, semangat terus belajarnya. Akila anak Kesya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, Akila anak Kesya.